Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita bersua kembali dalam obrolan budaya. Dan kalau kita berbicara tentang budaya, ini khususnya di Bali ya. Kalau kita ingin mengenal Bali itu tentu tidak hanya sekedar keindahan alamnya semata. Ada budaya, tradisi, termasuk di dalamnya adalah keberadaan desa-desa tua atau Bali Aga ya. Bali Aga istilah Balinya yang layak untuk kita gali keberadaannya. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan mengupas dan mengajak pemirsa RRI Net serta sahabat budaya untuk mengenal lebih dekat tentang keberadaan salah satu desa tua yang ada di Bali Utara, yaitu Desa Pedawa. Seperti apa keunikannya desa tua yang ada di Bali Utara satu ini dengan lokal jenius Bali Aganya. Sudah hadir bersama saya beberapa orang narasumber yang luar biasa malam hari ini. Beliau adalah Bapak Wayan Sadiana selaku penggerak literasi kepedawaan. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Kemudian di samping saya ada Bapak Madeswesan. Beliau adalah pemuda Pedawa. Nanti kita akan tanya-tanya nih kiprah pemuda di Pedawa untuk melestarikan segala keunikan desa Bali Aga tersebut. Om Swastiastu. Selamat malam pendengar RRI semua dan pemirsa di rumah. Ya, kemudian yang tidak kalah bekennya juga, saya ngerasa ini nih. Tidak ada saingan di sini karena semua narasumber kami malam hari ini kaum pria gitu ya. Beliau adalah Bapak Putu Yuli Supriyandana selaku Ketua Kayoman Pedawa. Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbak Ratih. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, ini kalau Desa Pedawa sudah terkenal gitu ya, sudah sampai banyak sekali mahasiswa barangkali sudah di luar negeri gitu ya datang untuk berkunjung ke Desa Pedawa. Para wisatawan ini tertarik gitu untuk ke Pedawa. Barangkali saya ingin tanya dulu ke Pak Wayan Sadiana, silakan. Terima kasih Mbak Ratih. Pedawa itu sebagai sebuah desa Bali Aga itu memiliki citra tersendiri. Kalau kita lihat dari 7 unsur kebudayaan misalnya, Pedawa itu menampilkan citra yang berbeda dengan desa-desa lainnya. Misalnya bahasa saja, kami punya bahasa Bali, logat Bali Aga gitu. Ya, itu kemudian itu dengan berbagai keunikannya. Di sana tidak ada unda usuk bahasa atau ungkah-ungkuh bahasa gitu. Kami samian semuanya gitu. Kemudian dari Jadi segi, kalau mohon maaf Pak Wayan, kalau kita di Bali itu kan ada istilah anggah-ungguhing bahasa, mungkin kalau untuk Triwangsa beda. Ini kalau di sana nggak ada. Kalau di sana tidak ada. Jadi untuk berbicara dalam kalangan Pedawa sendiri itu nggak ada itu. Tapi kami bisa berbicara ketika misalnya saya berhadapan dengan Ratu Perande atau misalnya Ide Perande itu, kami bisa berbicara itu. Gitu, Jadi beradaptasi gitu kalau di luar ya. Ketika kami dalam in group misalnya itu dalam grup yang sama di Pedawa, orang Pedawa gitu, kami tidak ada sourcing bahasanya gitu. Ya, itu. Oke, kemudian untuk strata barangkali kalau di luar itu kan struktur kepemerintahannya ada gitu. Kalau di Pedawa sendiri ada nggak? Kalau di Pedawa itu Triwangsa itu semuanya Nyina Buangsa akhirnya. Jadi kami leluhur kami mengajarkan percaya bahwa orang-orang yang datang ke Pedawa itu Nyina Buangsa. Iya, kalau untuk struktur di desanya sendiri sama tidak dengan yang di struktur sosial Pedawa itu struktur tradisionalnya itu berdasarkan pada sistem ulu apad. Gimana nih? Sistem ulu apad itu menempatkan kepemimpinan Pedawa itu berdasarkan kepada orang-orang yang masih terikat dalam keluarga batik itu yang dia dalam status perkawinan terlama. Jadi senioritas gitu senioritas. Istilahnya ya. Jadi kalau orang baru menikah misalnya, dia itu ada di urutan namanya sistem tata lungguh gitu. Tata lungguh yang terbawah gitu. Ya baru menikah, tata lungguh terbawah, menikah lagi, naik lagi ke atas seperti itu. Sampai kemudian kita akan mendapatkan satu rumusan konfigurasi dari tata lungguh itu menempatkan misalnya Danenawan itu sebagai penyelenggara pemerintahan tradisional di Pedawa gitu. Gitu. Jadi terutama khusus dalam upacara adat misalnya Sabah itu berdasarkan kepada sistem tata lungguh gitu. Jadi itu ditentukan oleh para tetua desa atau ulu desa lah istilahnya itu.
Iya, jadi berbeda dengan kebanyakan di desa-desa adat yang lain gitu. Kemudian terkait dengan upacara, itu kalau tidak salah kita sering juga membaca literaturnya, itu spesial banget kalau di sana. Seperti apa nih Pak Yan? Ya, upacara di Desa Pedawe itu kalau hal yang terkait dengan dewayatnya yang dihandle oleh level desa, itu memakai sistem namanya lelintih nemu gelang. Jadi gimana nih Kak? Ya, lelintih nemu gelang itu adalah suatu circle atau perputaran upacara itu yang dimulai dari Sabah Munama nanti diakhiri lagi dengan Sabah Munama gitu. Itu jadi, durasinya berapa lama? Durasinya itu setahun dari maksudnya? Sabah Munama membuka yang ke atas menutup yang ke bawah itu istilahnya. Jadi Sabah Munama yang terkait dengan konteks Dewoyatnya kemudian Pitriyatnya begitu. Jadi atas bawah itu dikaitkan dengan konteks itu Dewoyatnya dan Pitriyatnya gitu. Jadi itu bisa memakan sampai durasi 4-5 tahun ya. 4-5 tahun dalam artian mungkin dalam satu kali upacara itu berapa hari biasanya? Itu bisa 3 hari. 3 hari, ya, habis 3 itu hari. rehat dulu. Ya. Habis itu nanti ada lagi lanjutan masih upacara ini lanjutannya gitu nggih. Jadi konsep dari lelintih nemu gelang itu sebenarnya adalah dia upacara muname misalnya membuka upacara-upacara yang terkait dengan dewayatnya itu kemudian dilanjutkan dengan upacara berikutnya, upacara di pura ini, pelinggih ini, kemudian upacara di pura ini, pelinggih ini, begitu seterusnya sampai itu memakan sekian waktu dan diakhiri dengan menutup upacara-upacara terkait dengan dewayatnya kemudian membuka upacara pitriyatnya gitu. Jadi konsepsi pitriyatnya yang terkait dengan ngangkid ya terutama ngangkid ini itu memakan waktu hampir 5 tahun sekali gitu. Ini ngangkid yang dimaksud ini upacara kalau di kebanyakan secara umum di Bali kebanyakan itu seperti apa ngaben itu? Ya terkait dengan upacara pitriyatnya. Mungkin ngaben mungkin sedikit di atas ngaben ya. Karena ngaben kami itu sebenarnya bisa terkait dengan pegat itu setelah misalnya 42 hari orang meninggal itu karena di sana terlihat ada misalnya sistem melasatme gitu, ada upacara yang terkait dengan melasatme, ada bebantanan yang terkait dengan melasatme gitu. Jadi itu konsepsi setelah 42 hari meninggal. Nah, sekian lama berikutnya adalah ketika menunggu waktu ngangkid itu maka roh itu sedang menjalankan satu proses istilahnya dalam itu proses skalanya itu entah kita nggak tahu di mana tempatnya, tapi nanti pada saat upacara ngangkit itu diangkat di tukat pengangkidan namanya. Maka prosesi, tapi itu bukan benar-benar secara jasadnya itu diangkat gitu nggih. Ya, secara simbolis itu prosesi dengan kuburan itu selesai setelah 3 hari. Karena di sana tidak ada pembakaran jenazah tidak ada pembakaran mayat. Semua dikubur gitu istilahnya. Dikubur, Oke. Kemudian untuk tradisi lainnya nih Pak Wayan. Kan ini dari segi upacara yang luar biasa juga akhirnya nemu gelang. Mungkin secara filosofis itu apa maknanya? Kenapa harus sampai seperti itu? Ada circle, dia tidak putus istilahnya sebenarnya. Satu hal yang penting untuk melihat bahwa ini tentu harus melalui pendalaman akademis ya. Saya pikir pendalaman filosofis dia harus melalui pendalaman akademis. Tapi yang penting sebenarnya adalah durasi pengaturan waktu yang penting. Ya, karena di Pedawe itu kan tidak dikenal adanya tegak feodal. Kalau untuk upacara level sabah atau yang dihandle oleh desa, ya itu sebenarnya tidak ada tegak feodalan khusus, tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan ulu desa dan masyarakat gitu. Oh, jadi untuk semua upacara tidak ada dia pakai. Kalau upacara yang lain, kalau yang lain misalnya kan ada upacara dia odalannya atau feodalannya puja walinya itu setiap hari ini. Berarti kalau di sana tidak berdasarkan nikah. Kalau untuk level desa, Tapi kalau untuk level dadia gitu upacara keluarga itu ada. Oh, ada. Di sana keluarga ada. Jadi sistem kami itu sebenarnya gabungan dari sistem-sistem kuno. Jadi semua dirangkul gitu. Kemudian ada sistem-sistem baru yang mungkin pengaruh luar gitu. Konsepsi dadia misalnya sudah mengenal misalnya. Jadi kalau misalnya di dadia saya itu misalnya Buddha Manis Julungi itu ada tegak feodalannya gitu. Tetapi di level desa yang terkait dengan Sabah itu tidak berdasarkan pada tegak feodalan khusus gitu. Iya. Kemudian pada saat ritual upacara seperti itu pasti ada tradisi-tradisi unik juga yang memang hanya ada di Desa Pedawe. Seperti apa itu Pak?
Unik yang kemarin itu baru kami mendapatkan istilahnya apa namanya itu Pak Yuli yang Sabah Malunin itu ya Sabah Malunin itu dikategorikan sebagai satu warisan non benda yang milik Pedawe yang khas sudah diakui yang khas itu di desa Pedawe gitu. Jadi Sabah Malunin itu sebenarnya adalah satu prosesi untuk memperlihatkan semacam cacah jiwa orang Pedawe gitu, sehingga disebutlah Banten namanya Malunin itu dari kata balun tuh Banten Lungguk gitu. Jadi Banten yang dikenakan kepada orang yang tercatat dalam sistem tata lungguh itu tuh yang tadi saya ceritakan. Ya. Kemudian dari segi biasanya kan pasti diikuti dengan tarian atau gamelan. Ini ada yang benar-benar sakral nggak, yang milik Pedawe tidak boleh ditarikan mungkin di hari lain atau di tempat lain? Rejang dan baris Pedawe itu sebenarnya adalah tarian sakral. Rejang. Ya, rejang. Rejang apa nama? Ada banyak jenis rejang ya. Nanti Pak Yuli yang bisa lebih ini menjelaskan. Itu ada sekitar 14 ya. Rejang dan baris itu benar-benar khas. 16 jenis rejang yang ada di Pedawe itu yang hanya ditarikan pada saat ada upacara sabah. Gitu. Dan kalau tidak salah itu nggak boleh divideokan katanya. Sekarang sudah boleh mungkin ya, yang ada yang memang tidak boleh. Kita tidak memungkiri bahwa sekarang eranya seperti ini, teknologi yang demikian maju, kemudian orang membawa gadget gitu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang, tapi ini masih kita godok. Ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak boleh di shoot atau di videokan. Gitu, ya. Oke, baik. Coba ke Pak Yuli dulu nih. Seperti apa itu mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Seperti apa kekhasan daripada tradisi-tradisi yang di sana? Jadi kekhasan daripada tradisi yang ada di Pedawe itu sendiri seperti tadi saya menambahkan dari kata Pak Wayan. Jadi kita dalam sistem tatanan upacara yang disebut sabe, ya sabe itu ada 5 yang mempunyai peranan penting. Nah, ketika salah satunya tidak ada, maka upacara itu akan tidak berlangsung. Nah, jadi kelimanya itu ada ulu desa, kemudian ada seka gamel, ada ada trune dan balian desa. Nah, jadi semuanya ini dan masing-masing ini akan tahu dengan tugasnya dengan diiringi oleh gamelan. Jadi ada tembang yang istilahnya gelagah pun ya, gelagah pun. Ketika seke gamel menabuhkan daripada gelagah pun itu berarti semua dan trune itu berkumpul untuk persiapan upacara. Ini tadi gelagah pun yang dimaksud itu nyanyian memang khusus mengiring gelagah pun itu tembang gamelan. Ritme tabuh. Ya, ritme tabuh ya. Ritme bukan tabuh. Nyanyian seperti kekidungan gitu bukan? Bukan. Ada juga kekidungan khas kita. Nah, di dalam tatanan upacara di Pedawe itu sendiri, dan trune ketika nuntun ide betara itu harus ada de-nya metanda, kemudian trunenya itu mekidung. Nah, besoknya itu ketika sudah sudah ketampi penek Banten desa, seperti apa yang dikatakan Pak Wayan, itu kan 3 hari. Pertama itu penek Banten desa, itu kerama tidak boleh membawa Banten sendiri-sendiri. Nah, pada saat penek Banten desa itu dari mulai start ya kita mulainya ya malamnya itu mulai dari trune ngundang tetua adat itu yang diundang itu 5 sangket itu namanya perbekal, kemudian balayan desa, kemudian dane nawan, dane manis, dane paing. Kemudian, nah, apa itu lagi dane manis kalau secara umum itu apa? Nah, dane manis itu nama daripada seperti apa yang dikatakan Pak Wayan itu nama kedudukannya. Istilahnya kalau kita katakan ya ini yang sudah kadis pertanian atau kadis apa kan begitu ya. Nah, itu kepalanya itu dane nawan namanya. Nah, kemudian di bawahnya itu namanya dane manis dan dane paing. Nah, ketiganya ini yang diundang. Nanti begitu dia sudah selesai dalam menjalankan tugasnya, salah satunya ada yang meninggal atau anaknya sudah kawin, nanti dia begitu meninggal semuanya akan membayar
cacahan istilahnya. Cacahan itu dalam bentuk apa? Nah, cacahan itu ketika dia pada saat sabe, dia akan mendapat semacam pejot desa. Nah, pada saat dia mendapat pejot desa itu Banten desanya itu dia diterima. Nah, kemudian dikembalikanlah karena dia sudah selesai tugasnya, dikembalikan lagi supaya tidak ada hutang lagi kepada krama desa itu sendiri, gitu. Jadi itu namanya mayah cacahan istilahnya. Nah, kemudian trune de itu masing-masing mempunyai peranan dan tidak sama seperti apa yang trune-truni di desa lain, gitu. Dia tugasnya apa kalau di sana? Nah, kalau saya berbicara trunenya mulai dari ngundang, nuduk gamelan, kemudian mepetoan, nabuin, kemudian mebed nike ngider buana, itu trune. Nah, de pun 4 hari sebelum acara dimulai, dia ada yang namanya ngudud. Ngudud itu apa? Mencangkul, membersihkan, bukan? yang membersihkan rumput-rumput yang ada di pura. Kenapa kan begitu? Iya. Nah, karena ini simbol daripada tanah. Tanah itu siapa? Ibu Pertiwi. Jadi yang tugasnya gitu. Jadi itu mulai dari ngudud, kemudian meket istilahnya, mempersiapkan mau buat sesajen yang berkaitan daripada tugas itu sendiri. Nah, jadi antara trune dan ini tidak tahu tugasnya. Artinya tidak sama ya, tidak sama. Kalau seperti tiang di trune tidak tahu apa tugas-tugas dari tidak tahu, karena masing-masing trune gitu. Tapi itu kalau seumpama yang mendapatkan tugas itu, apakah otomatis semua semua trune, atau memang dipilih juga pada saat ada panitia lah istilahnya, panitia kecil seperti itu? Kalau panitia itu tidak. Kalau berarti semua. Iya, semua, dan itu otomatis. Karena itu seperti apa yang dikatakan Pak Wayan, itu sudah kita tahu dengan rentan waktu 5 tahun itu, yang dikatakan kita mengikuti sabe itu pasti secara otomatis tahu. Nah, ada pengecualian ketika trune ini ngampel sama sekali, begitu dia diangkat sah menjadi trune adat atau adat, tidak pernah datang ke pedawe atau dia ngampel, dia akan tidak tahu daripada bagaimana tugas-tugasnya di trune, di gitu. Berarti masih ada solusi untuk ngampel. Misalnya kan karena sekarang orang pada kuliah misalnya atau kerja di luar gitu. Itu masih dibolehkan ada istilah ngampel? Ada. Karena pengecualiannya karena kan orang pedawe tinggal di luar. Masa dia itu memaksakan sampai dia membuang daripada pekerjaannya untuk ngayahang di desa. Ada pengecualian, diberikan kelonggaran di dalam aturan dan trune itu sendiri. Termasuk juga krama pun juga sama. Gitu. Iya. Oke. Kemudian ada juga tradisi yang rasanya unik untuk konservasi pelestarian alam gitu ya, karena di sana itu luar biasa. Kalau tadi yang ya itu bagian membersihkan rumput, ternyata filosofisnya karena ini adalah simbol Ibu Pertiwi istilahnya. Kemudian ada tradisi yang berisi 11 warna ya, mencari air 11 warna kalau pas mau upacara itu. Saya pernah dengar seperti itu. Itu gimana sistemnya? Jadi sebenarnya begini. Setiap upacara panceyadnya yang ada di desa Pedawe, dewayadnya, resiyadnya, manusayadnya, butayadnya, dan termasuk juga yang fitrayatnya itu semuanya berkaitan dengan air. Nah, airnya ini macam-macam. Yang paling banyak memerlukan air itu adalah upacara butayatnya. Nah, upacara butayatnya di Pedawe itu namanya tradisi ngeyehin karang. Nah, di dalam tradisi ngeyehin karang itu tidak sama dengan mecaru. Kalau mecaru kita menyembelih, kemudian kita
buat semacam jumlah urip daripada sarana itu sendiri. Kalau ini tidak. Kalau ini memakai tetandingan itu membangun urip, ya. Mulai dari kepala, kemudian sayapnya, kemudian ada pusungan ya, pusuan, kemudian ada kaki, dan kemudian ada kibul. Itu dirangkai. Nah, di dalam upacara buteyatnya ini itu harus memakai yehan. Atau air. Nah, ini didapat dari mana saja gitu ya. Nah, di mana dapat? Itu semua dari alam. Nah, balian pengeyehan ini masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda, ada satu balian yang menggunakan jumlah yeh 7, ada satu balian yang menggunakan yeh 9, dan ada juga satu balian yang menggunakan 11 yeh. Balian ini berarti rohaniwan gitu ya istilahnya. Ya, rohaniwan. Karena bisa dikatakan orang yang memuput upacaranya itu disebut balian. Gitu, kalau di sana balian. Istilah balian, kalau di luar mungkin ada pemangku ya. Ada pinandita dan pandita gitu ya. Okay. Nah, jadi 11 airnya ini kalau kita gabungkan semuanya itu mulai dari empul Bali, tieng Bali, itu didapat Bali, dari batang bambu Bali yang berisi air dalamnya itu. Nah, ini caranya untuk mencari bahwa ini mau dikocok dulu apa gimana, kan susah tuh, bambunya masih berdiri kan? Ya, bambunya masih hidup. Itu ada trik tersendiri. Karena tidak semua bambu berisi air kan? Ya, tidak semua bambu. Dan itu kita biasanya kesulitan sekali mencari air di dalam bambu itu pada saat siang hari. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa atau gimana nih? Bukan, orang yang tahu, yang sering nebang bambu, yang tahu oh ini ada airnya, ini enggak gitu. Dan ada juga biasanya kalau bambu itu dia akan menguap pada saat malam hari. Malam hari justru. Malam hari. Kemudian pada saat siang hari dia akan mengeluarkan air ke bawah. Berarti yang paling bagus mencarinya? Nah, paling bagus mencari air itu adalah pada saat pagi hari. Pagi hari, kemudian kadang juga ada yang sulit mendapatkan. Dia taruh botol aqua, kemudian dia buat lubang di bambunya itu. Nah, kemudian bambunya ini yang sudah pernah ditebang. Kemudian dikasih alas botol atau bambu yang masih mampu menyimpan air itu. Semalam itu bisa 1 botol aqua. Dapat ya. Berarti itu kira-kira dari embun bukan? Karena sudah kepotong gitu. Enggak. Ya, memang dari bambunya itu sendiri gitu. Tapi nggak pernah kejadian selama ini sama sekali nggak dapat gitu. Ya, belum pernah. Ya. Oke, kemudian karena air yang inisiatif masyarakat untuk melestarikan itu terutama ya bambunya untuk melestarikan itu. Dan juga biasanya pada saat musim hujan paling banyak bambu itu ada airnya, dia malahan menyimpan. Ya, itu jenis bambu apa namanya tuh? Bambu Bali, kemudian bambu buluh dan bambu ampel. Ampel gadang ya, bukan ampel gading. Ampel gadang. Itu yang menyimpan air biasanya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya air dari mana? Nah, kemudian cap-capan semer. Ada air yang muncul dari tebing ya, yang keluar itu namanya. Kemudian di bawahnya itu ada semacam bulakan. Kalau pedawu itu bukan bulakan namanya, semer namanya. Oh gitu. Padahal kalau di luar itu bulakan ya, kecil bulakan bukan dibikin. Ya. Nah, itu diambil kemudian airnya yang baru muncul, kemudian airnya yang ditampung itu di dalam semer itu. Ya, itu udah 2. Iya. Kemudian paung batu. Apa itu maksudnya? Paung batu. Jadi ada batu besar, kemudian ada lubangnya berisi air, itu diambil. Itu sulit, hanya tempat-tempat tertentu yang ada paung batunya. Dan itu masih ada kan, tetap lestari ya, itu. Masih tetap lestari ya, gitu. Itu poin yang luar biasa ketika pasti akan dilestarikan gitu kan tempatnya. Itu baru 3, kemudian yang lain. Ya. Kemudian ada namanya Yeh Apit Munduk. Nah, gimana itu? Nah, Yeh Apit Munduk itu ada semacam bukit, di sebelah timurnya itu ada pancoran. Itu pancoran memang dibikin. Iya, artinya
pancoran yang ada sumber mata airnya. Iya, memang kan itu. tapi buatan alam kan itu. Oh, buatan alam. Ya, buatan alam. Nah, kemudian itu diambil dan di sebelah baratnya itu ada juga pancoran dan ini akan nyambung dan diapit oleh bukit itu sendiri. Itu namanya Yeh Apit Munduk. Itu yang diambil juga. Itu. Nah, kemudian ada Yeh Golong. Yeh Golong itu apa? Yeh Golong itu semacam apa namanya? Air yang keluar dari tanah. Yang bukan dari di tebing itu ya. Artinya ini tebing keluar air, enggak. Ini dari tanah. Ini. Nah, kemudian ada juga Belantukad. Yeh Belantukad. Sungai, kemudian ada pulau yang ada di Semacam kayak delta. ya delta. Kemudian di bawahnya itu diambil. Itu namanya Yeh Belantukad. Iya, tapi pada saat-saat tertentu ini kan ada musim juga gitu kering. Itu Iya. pada saat upacara mungkin musim kering enggak pernah kekeringan seperti itu. Pasti akan dapat aja. Jadi untuk itu kan hanya beberapa sungai yang kita temukan. Ya, hanya beberapa sungai yang kita temukan. Nah, kebetulan di tempatnya itu airnya tidak pernah gini kering. Iya, Airnya tidak astaga. pernah kering. Kemudian selain yang di sana, di Nah, Belanda. kemudian ada Cangkup. Cangkup itu apa Cangkup, lagi? perpaduan antara lembah dan sungai. Waduh, Ya. banyak banget ya. Ya. Nah, yang paling kemudian ada juga Yeh Paung Bun. Ada kayu besar, kemudian ada lobangnya, kemudian muncul air di sana. Itu yang paling kayu sulit. apa? Kayu apa itu? Ya bebas kayunya, artinya jenis pikus. Oh, jadi tidak Jenis pikus. cuman satu pohon yang setiap upacara ya ke sana gitu enggak? Nah, kebetulan beberapa di pohon. Bedawe itu kan hanya ada satu pohon yang Yang seperti ada itu. airnya seperti itu. Gitu. Jadi tetap di sana aja. Ya, kita tetap nyari. di sana aja. Dan gitu. Astungkara tetap dapat Astungkara biasanya dia lebih cenderung pada saat musim hujan dicari. Gitu. Kemudian yang lain masih ada? Nah, kemudian ada juga Yeh Lembua. Ya Lembua itu. Yeh Lembua, jadi kita sesama tetangga, ketika tetangga satu mengadakan upacara ngeyehin karang, tetangga dua itu dimintain yeh. Oh. Dan Yeh Lembuanya itu berisi apa namanya nasi. Itu juga minta di tetangga yang B, yang C gitu. Ini bukan mungkin pesannya juga ya baik-baiklah dengan tetangga gitu. Ya itu artinya hubungan keharmonisan kita di tetangga. Hanya untuk kita. minta air aja nanti tidak dikasih gitu Iya. kalau nggak baik. Kemudian masih ada? Itu saja artinya. Nah, untuk upacara yang lebih besar, artinya sampai di desa, sabe atau sabe itu sendiri pun juga menggunakan yer-yeran. Nah, akan tetapi yer-yeran yang dipakai dalam upacara sabe itu tidak menggunakan paung batu, belantukad, cangkup, itu tidak dipakai. Jadi masih ada beberapa. Yang dipakai kalau tidak salah itu cap-capan, semer, empul bali, empul buluh itu yang dipakai. Kemudian Yeh Pasir dan Yeh Danu. Gitu. Yeh Pasir itu mewakili daripada sungai ini. Yang di sungai-sungai. Iya, yang di sungai termasuk Oke, pancoran. luar biasa. Itu kalau dari pemudanya sendiri nih gimana nih kira-kira? Karena kan tradisinya seperti itu dan tetap dilestarikan. Kita dengar sekilas aja kok ribet banget gitu istilahnya. Kalau dari kaum pemudanya sendiri pernah nggak sih nyeletuk, bisa nggak diefisienkan misalnya dari 3 gitu, dari 11 jadi 7, dari 9 jadi 7, 5, 3 atau 1 aja gitu. Pernah nggak dari kaum pemudanya seperti itu gitu? Ya terima kasih Mbak Ratih. Kita di Desa Bedawe itu dari kecil sebenarnya sudah ditempa gitu. Kita karena budaya yang terus-menerus berjalan, berproses. Nah, kita juga turut berada di dalamnya. Jadi Iya. Istilah pembiasaan gitu ya dari awal. Kalau misalnya untuk mengefisienkan itu kita rasanya tidak berani karena manut saja apa yang misalnya kalau misalnya diberikan pekebah dari misalnya Dane Balian misalnya menggunakan ini dan itu jumlahnya seperti ini misalnya kita tidak berani. Jadi kita turut dan ikut saja seperti apa yang sudah digariskan gitu. Dan
Nah itulah kenapa kita dari sebagai pemudi terutama di Pedawa itu dituntut untuk terus belajar agar bagaimana bisa tradisi, kemudian kebiasaan, kemudian budaya dan juga bagaimana komunikasi sosial kita untuk bersama masyarakat Pedawa itu tetap dijaga, tetap dirajut dan tetap terjalin seperti itu. Artinya tidak ada istilahnya memang sengaja berkelit gitu dengan alasan kuliah saya enggak mau nih biar menghindari ini, enggak ada malah seperti itu ya Pak Made ya. Baik Pak Made, tadi juga Pak Made menyampaikan ada begitu banyak kreativitas dari kaum pemuda-pemudinya di sana. Nanti kita akan juga kupas gitu seperti apa sih bentuk-bentuk kerajinannya di sana, karena kan tidak hanya sekedar tradisi saja yang membuat desa Pedawa ini unik gitu ya di mata dunia, bahkan apalagi tadi sudah disampaikan sudah mendapat istilahnya sudah diakui oleh UNESCO. Tapi sebelumnya sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita akan saksikan terlebih dahulu seperti apa sih tradisi ataupun upacara Sabah yang ada di desa Pedawa. Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yanya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekali patut. Pengkale nyuci tangan mangga bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangga nganutin genah suang-suang sekali napi san pun keatur suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Loh, ngalen peluka. Kimi encon ka aktif tengah aduh kan aduh nah lu beli aduh. Apa am beli aduh. Masker ada elem meja. Bisu pengangon encing. Ih nganggon masker sing ngena jegyak-jagnya awang beli. Aduh. Sing nama aturan. Aduh, is. Kegen gati beli nenek. Ingat kegen gati. Om Swastiastu. Yadiasto ni dodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi, 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 Om. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tadi kita sudah saksikan seperti apa sih keunikan tradisi dan juga upacara Sabah yang ada di Desa Pedawa. Dan tadi kita sudah menyimak sekilas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Made Suesen sendiri. Ada begitu banyak kreativitas di sana, ada kerajinan, kemudian kulinernya juga, dan yang tidak kalah menarik untuk kita gali yaitu yang begitu khas di Desa Pedawa adalah gula Pedawanya. Di hadapan kami juga sudah ada nih hasil dari Desa Pedawa. Apa saja mungkin bisa dijelaskan? Pak Made mungkin menjelaskan, silakan Pak, apa saja? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa sekarang ada banyak kreativitas juga yang kebetulan ini adalah salah satu bentuk olahan dari Pedawa. Jadi, nah kalau yang ini adalah penganan ya atau jajanan yang terbuat dari ubi jalar. Itu memang ubinya di sana banyak. Kalau musim sekarang ada yang nanam ubi juga dan lumayan banyak. Tapi kalau misalnya itu bahan bakunya bisa dari luar juga. Bisa dari luar. Ya ini terbuat dari ubi jalar dan dicetak sedemikian rupa. Kemudian yang pasti ini ada gula Pedawanya. Pakai gulanya gula Pedawa. Kemudian
Ya, Yang ini lain adalah produknya. gula batok asli. Itu yang terkenal ya gula ya, Padawa. gula batoknya Itu terbuat dari aren. Ya, terbuat dari aren. Dan ini memang dicetak memang seperti ini karena apa? Ketika ada upacara itu bisa digunakan. Kalau misalnya cetakan seperti ini sudah kreativitas. Seperti coklat. Ya, ini sudah seperti coklat dan ini ada petani gula aren yang mereka menemukan kreativitas seperti ini biar gampang dibawa dan sebagai oleh-oleh. Iya, Gitu. iya. Dan kemudian Jadi juga kalau anak-anak nangis juga ini kasih ya, langsung. ini semacam apa ya, snack. Gitu. Nah ini yang semutnya, kalau ini yang sudah gula semut semacam kalau Jadi sudah ya, sudah diproses. kecil-kecil gitu ya. Ini seperti gula pasir. Jadi Jadi kalau kalau misalnya Pak sekarang kan ngopi zamannya gitu ya. kopi tanpa gula pasir. Jadi ini bisa sebagai penggantinya. Iya, Dan iya, ini benar. bisa dibilang ini sangat sehat lah. Jadi Ini pengganti gula pasirnya gitu. dijualnya sampai keluar atau khusus di Desa Padawa saja? Ini keluar. sudah sampai di luar, bahkan juga mungkin sudah ke luar negeri. gitu Wow, ya. kemasannya juga udah keren ya. Ya sekarang. Nah, kalau Kemudian ini kopi dari Padawa juga mungkin. itu memang kebunnya di sana ada. Ya ada olahannya juga, ada kebun kopinya, termasuk kalau yang ini dari zaman dulu sekali. Ini sudah turun temurun dan Itu jenis kopinya kopi apa? ini robusta. Robusta, dua-duanya. Dan arabica juga. Ya. Kalau ini ada yang bentuk bin ya kopi bin biasanya. Itu ada dan ini ada yang kopi seduh kopi bubuk. Tapi sama serbuk juga. Sama. Kalau yang kopi bin ini belum diproses, belum pakai mesin. Jadi masih semacam kayak butiran kopi tapi sudah disangrai seperti itu. Jadi sudah jadi biasanya ini pasarnya mungkin untuk tamu-tamu asing ya, yang mereka biasanya untuk digigit gitu, seperti permen gitu. Ini Iya. kopi bin. Kalau dari segi harganya dia bersaing nggak dengan Iya, yang lain? Bersaing kalau dari ya. segi harga kita untuk produk-produk Bersaing Padawa lah ya. kita bersaing dan bisa sejajar dengan produk-produk lain. Yang kebetulan kan Baliage itu juga ada tidak hanya Padawa penghasil kopi, tapi banyak yang menghasilkan kopi dan Tapi tapi kalau ini ini khasnya olahannya dari Kekhasannya Padawa. kalau penikmat kopi itu kan pasti tahu rasanya Pasti itu tahu. beda dengan yang lain. Apa ada campurannya barangkali kalau di sana? Menurut beberapa penikmat kopi sih kebetulan kadang-kadang Tiang punya teman juga yang suka kopi gitu. Ya ada rasa yang beda gitu. Ada rasa yang beda ketika mereka minum kopi Padawa, kemudian dengan gula balinya, dengan cara minumnya juga yang unik. Jadi mereka semacam ketagihan atau pengen lagi gitu, pengen nyoba. Iya, jadi itu yang harus dipertahankan kekhasannya Ya, di sana. kekhasan itu yang Jangan harus sampai dipertahankan. ikut-ikutan nih nyampur-nyampur gitu, nanti Betul, malah betul. sama aja nih dengan yang di luar kan seperti itu. Kemudian yang lain barangkali untuk kulinernya kan kalau tidak salah itu ada jajanan ya di sana juga yang dijual ketika orang berkunjung ke sana. Oh ya, banyak sebenarnya semacam kalau kuliner kita punya yang tradisi sekali itu sate keladi. Sate keladi. Ya, sate itu yang terbuat dari keladi Memang dari atau keladi? talas. Ya, itu. Biasanya kan orang bikin satenya dari daging ya. Iya, betul. Ini dari keladi. Kemudian ada juga makanan itu yang semacam sayur itu bandut namanya. Ada juga terus kemudian sayur Itu memang setiap hari pasti ada. Ketika wisatawan mungkin datang ke sana itu pasti ada atau memang hari-hari tertentu saja? Kalau misalnya ada tamu yang berkenan atau pengen mencicipi, kita buatkan, kita ini. Tapi kebanyakan untuk di rumah tangga karena itu sering juga menjadi menu harian karena gampang sekali nyari bahan-bahan itu gitu. Kadang itu produk sekitaran bahan-bahannya juga bisa didapat di sekitaran rumah saja. Kalau permainan tradisionalnya di sana ada nggak yang khas banget dari Desa Padawa? Yang Kalau tidak ada di permainan tempatnya? tradisional, kita punya sebenarnya permainan gasing, tapi itu di luar kan sudah ada. Jadi gasing ala Padawa itu mempunyai satu keunikan juga dibandingkan dengan permainan gasing di luar, karena ini berhubungan langsung dengan upacara tentang kelahiran anak atau kelahiran bayi gitu. Oh, jadi maksudnya dimainkan? Ada semacam upacara, mungkin Beli Putu bisa menjelaskan. Pada saat upacara itu baru dimainkan itu gitu? Bukan, ada sesuatu, ada permainan itu yang ditaruh di
tempat Oh sesajen gitu, di Kemaranan gitu istilah di Kemara itu. Jadi kalau di Pedawu itu kan misalnya ada di tempat tidur si bayi itu bisa aja di atasnya itu ada pelinggih kumare untuk sang yang kumare. Nah di sana itu kalau oleh orang Pedawu, kalau dia anaknya laki-laki maka di kumare itu ada mainan gangsing gitu. Nah, ya, mainan gasing itu. Kalau gitu. perempuan? Kalau perempuan itu cikal. Oh cikal. Cikal itu. Oh. Ya, Kalau kerajinannya sendiri kan banyak juga di sana tuh apa? Kalau kerajinannya sekarang sih Yang terkenal bambu ya, yang jelas dari bambu bahannya. Kalau semacam alat-alat rumah tangga itu masih ada ya, semacam kukusan, kemudian sokasi, wakul masih ada yang bikin. Terus kalau sekarang itu meja dari kursi meja kursi dari bambu juga sudah ada yang bikin, dan termasuk juga tempat-tempat unik, tempat-tempat wisata selfie kreatif itu ada yang buat dari bambu, termasuk juga seperti rumah tua, kemudian rumah tradisional istilahnya, rumah tradisional Pedawu, kemudian juga ada ranggon. Ranggon itu tempat seperti semacam gazebo tapi tinggi. Kemudian juga ada tempat-tempat yang seperti peralatan misalnya untuk metik kopi, untuk metik cengkeh itu ada yang terbuat dari bambu. Iya. Saya tertarik ini tadi dibilang rumah adatnya. Kalau tidak salah namanya Bandung Rangki ya. Seperti apa tuh Pak Putu? Jadi rumah adat Pedawu itu sebenarnya ada 3. Ada 3? Ya, ada 3. Satu namanya Bandung Rangki, yang kedua itu namanya Sri Dandan, dan yang ketiga itu namanya Mesegali. Namun yang ketiga ini sudah punah. Kita generasi kita tidak tahu sama sekali bagaimana bentuk atau wujudnya, dan tetua kita juga susah menggambarkan gitu. Susah menggambarkan. Dokumentasinya juga nggak ada. Ya, karena beda dengan sekarang. Iya, kalau sekarang selfie, ya dikit-dikit udah ada fotonya. selfie ya gitu. Nah, jadi rumah adat kita itu semuanya terbuat dari bambu. Nah, kayu dan bambu. Mulai dari atap sampai bawah pun memakai bambu, termasuk dinding dan lain sebagainya. Yang membedakan rumah adat Bandung Rangki itu tempat tidur. Tempat tidur yang tidak sejajar dengan tempat balai pedeman gede, atau tempat tidur yang orang tuanya itu tidak sejajar dengan tempat tidur anak-anaknya. Ya, atau jadi lebih tinggi kicaknya. untuk orang tua lebih tinggi. Dia biasanya ditaruh di ulu. Posisinya maksudnya di ulu. Ya, posisinya. Nah, kemudian antara rumah yang satu dengan yang rumah yang lain, biasanya yang sejajar itu adalah tempat tidurnya, dan juga pawon, tahu? Pawon. Ya. Dapur. Tungkunya. Ya, jadi satu. Ya, satu artinya tempat. kalau di kiri ditaruh, kalau rumah adat ini siapa yang dijadikan guru kan begitu. Nah, itu di kiri ditaruh, kemudian membuat rumah adat yang lain itu biasanya di kanan ditaruh tungkunya. Jadi itu ini maksudnya untuk satu keluarga gitu, untuk satu keluarga atau dua mungkin rumah. Dua rumah. Ya. Nah, kemudian rumah adat Bandung Rangki itu jumlah tiangnya itu 16 dan 18. 16 dan 18. Ya, itu semuanya berangkai, tidak ada yang disekat-sekat ya. Nah, itu semuanya saling menghubungkan, tiang yang satu dengan tiang yang lain itu berhubungan. Nah, kalau rumah adat Sri Dandan itu tempat tidur pedeman gede dengan pedeman kicak setara, sejajar dia. Ya, di ulen ditaruh di ulen semuanya. Nah, kemudian jumlah tiangnya itu pun juga 12 dan 14. Lebih kecil berarti ya. Ya, lebih kecil gitu. Itu gininya. Kalau sama sekali kita memang sudah tidak ada. Belum tahu. Kalau yang sekarang itu ada usianya sampai berapa sih umur rumah rumah Rangki ya, Bandung Rangki itu? Ada yang sampai 100-an. Kalau rumah adat Bandung Rangki itu sebenarnya sekali sudah
lama sih, tahun seribuan ya. Cuman itu kebanyakan sudah tapi direnovasi boleh ya, gitu direnovasi. Tapi tetap harus bentuknya seperti itu. Dan itu masih ditempatin? Itu masih ditempati oleh masyarakat kita gitu. Ya. Itu kalau tidak salah semuanya ada di dalam ya? Segala aktivitas dari mulai lahir sampai meninggal pun di dalam. Ada di dalam. Termasuk juga orang meninggal memandikan mayat sebelum dibawa ke kuburan di dalam. Ada di dalam. Iya. Termasuk juga tempat sembahyang di dalam. Tempat sembahyang, tempat membuat upacara, tempat menaruh sesajen di dalam. Nah, itu ukuran rumahnya berapa? Oh, kalau semuanya serba di dalam gitu. Ya artinya kurang lebih berapa? Hampir tergantung gini ya, tergantung dari pemiliknya. Luas lahan ya. Ya rata-rata lah gitu yang kalau bisa rata-ratanya sih ada yang 4x4, ada yang 5x5 gitu. Kubus, bentuk kubus gitu. Iya. Nah itu tergantung dari berapa, misalnya lahan yang akan dipakai untuk bikin rumah itu berapa luasnya seperti itu. Jadi memang itu semacam dikondisikan gitu. Tapi kalau yang sekarang itu warga masyarakatnya kan tidak semua memakai rumah seperti itu. Sudah ada mungkin yang modern atau dia masih mempertahankan itu, tapi di sisi lain dia bikin rumah yang seperti sekarang gitu. Ada seperti itu, Pak? Pedawo itu sekarang adalah cerminan dari kombinasi antara modernitas dan adat itu. Jadi rumah adat sekarang masih ada. Jadi ada sekitar yang rumah adat utuh itu 27 rumah adat ya. Mungkin sekarang beberapa generasi muda itu mulai tertarik untuk membuat rumah adat. Jadi mereka semacam ada kerinduan tersendiri terhadap ini hal-hal yang terkait dengan tradisi seperti itu. Rumah modern juga sudah, rumah minimalis juga sudah masuk di Pedawo itu ya. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan rumah modern, balik lagi gitu ternyata istilah Balinya tuh tis gitu ya, sejuk. Oke, itu karena pakai bambu ya. Bambu, itu di bawahnya ada pakai tanah liat atau apa barangkali? Tanah liat itu? ya, masih sebagian besar yang tersisa sekarang itu masih tanah liat. Ya. Terus tapi ada menghadap juga ke jalan ininya untuk bangunannya atau membelakangi jalan gitu barangkali? Agak unik. Jadi begini, biasanya ini tergantung daripada letak daripada lokasi di mana mau didirikan daripada tempat rumah itu sendiri. Nah, karena kalau di Pedawo itu di mana tempat yang lebih tinggi itu dijadikan sebagai ulu. Sebagai pokok gitu ya, istilahnya. Pokoknya. Karena biasanya kemudian dia akan menghadap ke kemiringan biasanya, bukan menghadap ke jalan. Kalau di jalannya itu dia lebih rendah, kemungkinan akan menghadap ke yang lebih rendah, kan begitu. Kalau umpamanya jalannya lebih tinggi, gitu, itu akan tidak menghadap ke jalan. Artinya ulunya bisa jadi di jalan itu sendiri karena itu lebih tinggi, gitu. Iya, jadi itu pakai ulunya di mana gitu dulu. Ulunya di mana. Jadi konsep Pedawo itu adalah di mana tempat yang lebih tinggi itu yang dijadikan sebagai ulu. Iya. Gitu. Oke, kalau yang biasanya kita membangun kan pasti nyari jalan nih gitu. Ya, nyari jalan. Ternyata di sana seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net mungkin penasaran karena tadi kita sudah mengupas juga tentang kerajinan-kerajinannya, kemudian juga kulinernya, termasuk yang paling khas kalau kita bilang Pedawo itu gulanya gitu ya. Karena senyum dari narasumber kita aja udah manis-manis semua karena gula Pedawonya. Kita akan saksikan seperti apa sih pembuatan gula Pedawo. Iya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, demikian baru saja kita sudah saksikan seperti apa pembuatan dari gula Pedawo itu sendiri. Mungkin dijelaskan tadi ada seperti apa sih, susah banget nggak sih itu gitu? Mungkin sekilas saja Pak tentang pembuatan gula Pedawo ini. Jadi untuk pembuatan gula Pedawo itu cukup lumayan ya, lumayan sulit kalau kita
artinya hitung dengan kalkulasi ekonomi, efisien waktu, terkadang juga kita tidak jadi gitu. Makanya di dalam proses pembuatan gula aren itu sendiri, orang itu tidak pernah berjanji, ya, berjanji kepada siapa yang mau nantinya akan membeli gula aren itu sendiri. Misalnya kalau ada pesanan dalam jumlah yang besar gitu misalnya. Jadi takutnya tuanya ini akan tidak keluar dari pohonnya gitu. Itu biasanya yang paling banyak tuh bulan-bulan apa? Jadi tergantung juga karena itu ada sistem pamali yang memang harus dihindari dan pamali itu masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Ya, contoh hal kecil adalah ketika kita mau membeli gula terhadap orang yang membawa tuanya atau yang laki-lakinya, kalau pamalinya itu tidak boleh dibeliin gula gitu, kadang arennya ini tidak akan keluar sama sekali. Gimana caranya tahu bahwa ini pamali gitu? Jadi kita ketika ketemu dengan orang di jalan gitu, kita tidak membicarakan oh marah tekau lingiris gitu istilahnya. Artinya kamu baru datang dari mengambil tua kan begitu. Tidak boleh. Makanya kita ngobrol biasa aja. Mailu kaluas gitu aja. Saya artinya tidak topiknya tentang aren itu sendiri gitu. Biasanya pembicaraan kita ketika ketemu dengan orang yang membawa tua itu. Karena kita tidak tahu pamalinya. Iya. Nah, termasuk juga kita biasanya kalau pergi ke kebun itu tidak pernah kita itu memegang tangganya yang dipakai naik itu. Karena ada juga pemalinya itu ketika dipegang tangganya itu biasanya tuanya ini akan tidak keluar. Maksudnya siapa yang tidak boleh memegang? Orang tangganya? Di luar dia, di luar selain yang mau naik. Ya, selain yang mau naik. Nah, untuk pembuatan gula aren di Pedawe ini itu kurang lebih mulai dari dia itu namanya mahpang. Mahpang itu membersihkan daripada bunganya itu yang ada selaputnya itu dibersihkan, kemudian mangulin itu memasang tangga, kemudian baru nebuang. Proses nebuang ini kalau kita hitung 35 hari. Nebuang ini maksudnya gimana memukul. Dipukul pohonnya? Ya, apa namanya? Tangkainya itu dipukul. Tangkainya dipukul. Ya, itu kan keras itu supaya lentur. Kalau sering dipukul, kemudian. Berarti setiap hari kita naik pukul-pukul gitu? Enggak, biasanya itu 5 hari. 5 hari ya, sekali. Biasanya dia pakai pintonan, pancewaru biasanya. Pakai dewasa juga. Ya, pakai pintonan. Pada saat umane saya hari baik nih. Nebuang istilahnya memukul itu biasanya umanis lagi dia nebuang. Itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Ya, 7 kali. Jadi totalnya itu 35 hari. Habis itu? Habis itu baru namanya nugelang. Sebelum nugelang itu, kalau baru pertama kali menggarap aren di sana, kita nunas pengerapuan di pura. Oh, tidak bisa asal-asalan. Tidak asal-asalan. Tetap harus melibatkan Tuhan di ya, sana harus gitu ya. itu. Nah, itu kita membersihkan nunas tirte untuk membersihkan pohon arennya. Selain kita, arennya itu dibersihkan. Ini untuk aren yang pertama kali. Untuk arennya ya. Jadi orang maksudnya arennya ini yang pertama kali kita cari gula gininya? Ya, untuk dijadikan pembuatan aren, gula aren kan begitu. Nah, jadi setiap orang yang mau menggarap aren baru pertama kali dari sekian lama waktunya jeda, dia pertama kali mengawali biasanya nunas pengerapuan. Nah, nunas pengerapuan itu ada juga air suci di pura Gedong Gaduh, itu di Purut Lage, itu biasanya kita nunas pengerapuan, kemudian baru kita percikkan di pohon arennya. Nah, setelah kita percikkan baru kita memotong antara tangkai dan bunganya itu baru dipotong. Nah, itu menunggu 5 hari. 5 hari kemudian baru kita iris. Nah, selesai iris kita menunggu lagi 3 hari.
Kalau itu keluar, baru kita ambilkan tempat. Kalau itu tidak keluar, berarti kita gagal. Ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi di aren yang lain. Kalau gitu. saya dengar cerita dari Pak Putu Yuli terkait dengan pembuatan gula Pedawe ini, rasanya saya nggak tega untuk nawar gitu. Berapa harganya? Ya. Luar biasa prosesinya, luar biasa ini panjang. Ya untuk saat ini sih rata-rata 40.000. Tetapi proses awalnya sekali melebihi daripada harga 40.000 itu sendiri gitu. Tetapi ini tentu menjadi hal positif juga ketika ini sudah menjadi ikonnya Pedawe, ya. Gula Pedawe itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Kayoman sendiri di bawah Pak Putu Yuli selaku ketua dan juga nanti Pak Made Swesen gitu ya, untuk jadi begini, melestarikan ini semuanya, tidak hanya arennya. Jadi kita di Kayoman ya kita kelompok pelestari sumber-sumber mata air yang ada di Pedawe. Nah, segala sesuatu yang berkaitan upacara tidak lepas dengan sarana air. Maka dari itu kita melakukan gerakan untuk pelestarian konservasi daripada air itu sendiri dalam yang wujud, ada di Pedawe. Dalam wujud apa itu? Dalam wujud penanaman pohon gitu. Karena pohon yang kita tanam di sumber mata air itu tidak lepas dengan sarana sesajen atau upacara yang pohon ada di Pedawe. apa saja yang biasanya ditanam? Biasanya jenis Selain pikus, kemudian aren, beringin, bambu gitu. Jadi yang memang khas endemik yang ada di sana gitu. Baik, kalau dari Pak Made Swesen sendiri selaku tokoh pemuda nih. Ya bersambut juga dengan Beli Putu Yuli. Tokoh pemuda pemuda-pemuda Pedawe sekarang sudah mulai terbuka wawasan mereka, pikiran mereka bahwa Pedawe ini harus dilestarikan secara umum. Walau entah itu misalnya dari alamnya, dari tradisinya, dari kelengkapan istilahnya sosial budayanya. Nah, kalau dari pemuda-pemuda Pedawe sekarang sudah mulai bangkit. Mereka mulai mempersatukan diri, membentuk komunitas-komunitas, ada yang bergerak di bidang sosial, ada yang bergerak di bidang pelestarian air, lingkungan, ada yang bergerak di bidang sampah, dan ada juga yang mulai dengan literasi, edukasi tentang Pedawe, tentang semua hal yang berkaitan dengan Pedawe itu sendiri. Iya, jadi ini hal yang sangat positif gitu ya. Oke, kalau dari Pak Wayan sendiri, mungkin menjadi harapan juga ke depan gitu, mengajak kaum pemuda gitu, tidak hanya di Pedawe, tentu saja untuk secara keseluruhan gitu. Ya, ke depan kan begini, bahwa Bali itu sangat diberkati, kemudian tidak hanya Pedawe tentunya, Bali dengan berbagai keunikan itu sangat diberkati. Oleh karena itu adalah tugas kita. Jadi kita selalu diingatkan, misalnya tembang klasik Bali itu sebenarnya mengingatkan kita, sejauh-jauhnya kamu pergi gitu, pada akhirnya kamu akan pulang gitu. Jadi kalau orang baca Guguritan Tamtam misalnya, paksi sesapi luweh, mangulayang umbara desa, genahnya nih pasti gitu. Tempatnya kembali itu pasti dia akan ke aungannya lintang tis. Maka jadikan desa kita itu sebagai aungan yang tis itu tempat kita pergi gitu. Baik. Itu nggak usah jauh-jauh, kita nyari nyamannya. Makanya orang bilang nggak usah dikejar deh kebahagiaan gitu, karena nggak tahu alamatnya kita gitu ya. Justru kebahagiaannya ada di dalam kita sendiri. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, segala keunikan dan juga tradisi yang ada di Desa Bali Age Pedawe ini tentu mendapat tantangan yang luar biasa dengan perubahan zaman seperti sekarang. Tetapi konsep dan juga gagasan apapun yang dilakukan tidak hanya oleh kaum pemudanya sekarang, tetapi tetua-tetua yang ada di sana tetap harus lestari dan juga bisa mengedukasi generasi muda yang akan datang. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, akhirnya dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali, kita akhiri obrolan budaya untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ratih mewakili seluruh tim kerabat kerja mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa edisi berikutnya. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.